Halo Sobat Baker, kita kembali lagi. Kita kali ini khusus membahas banyak DM yang masuk ya, karena kemarin kita lagi repost di akun kursus baking tentang si Holman. Jadi kebanyakan baker-baker yang dulu-dulu, maksudnya semua pasti tahu Holman ya. Holman ini kebanyakan kalau di toko biasa disebut room butter. Jadi ada kesalahpahaman antara room butter dan Holman. Jadi room butter itu bisa diartikan dari dua sudut pandang ya. Ada yang room butter itu bahasa Belanda itu room butter, jadi butter yang bisa diletakkan di sebuah ruangan. Itu biasanya konsepnya kembali ke si Wisman, karena Wisman juga dari Belanda. Jadi dia itu adalah butter yang tahan suhu ruang. Itu memang Wisman seperti itu. Sementara yang butter-butter lain ketika taruh suhu ruang langsung lele, kayak gitu ya. Tapi ada juga di mana yang room butter itu yang dimaksud adalah butter. Jadi kayak jadi karena kita ini kurang edukasi ya. Jadi yang dinamakan butter itu, butter atau mentega adalah minyak daripada hewani. Sementara kalau margarin itu adalah minyak nabati, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa, ini kalau room butter bisa diartikan dalam arti bos, yaitu seperti Holman ini. Jadi dia itu butter yang tahan suhu ruang, tahan banting. Karena memang Holman butter sendiri, kalian kalau bisa cek langsung ke tokonya. Holman itu dia dijual di pel-pelan yang besar itu ya, yang dari kaleng seng ya, kayak gitu ya. Karena memang dia Holman itu yang saya tahu ada campuran, ada yang di kemasannya tulisannya campuran. Karena kami nggak pakai, jadi kami nggak ada produknya, tapi bisa lihat gambar di sini ya. Jadi ada Holman yang campuran, ada Holman yang butter. Sempat di akun itu terjadi sedikit debat ya, tapi masalahnya debatnya tidak dengan edukasi yang baik dan benar. Jadi debatnya itu cuma karena merasa apa itu, padahal kita tidak menjudge bahwa Holman ini kurang baik, bukan. Kita cuma mengedukasi bahwa yang dibilang Holman itu bukan butter. Beda dengan Wisman, beda dengan Blue Triangle, bahkan beda dengan Ancor, beda dengan Ele. Sangat beda ya. Kalau Holman ini sejenisnya di kelasnya Korman Petesi yang pil-pilan. Karena ada Korman Petesi yang balok itu full butter asli ya. Jadi Holman ini termasuk apa ya Min? Jadi Holman ini bos, kayak gitu ya. Pernah dibahas di video selanjutnya, bisa dilihat supaya nggak salah paham. Jadi bos itu adalah dunia lain di antara yang berdiri di antara margarin dan butter. Kalau margarin aja kan, kalau butter ya butter aja. Jadi kalau nabati ya nabati aja, kalau hewani aja. Tapi kan kalau setiap resep itu kan bisa dikoper. Tapi kalau bos ini produk turunan daripada memang butter, tapi kandungannya ada dari lemak hewani, ada dari, pokoknya tetap hewani, tapi mereka diproses dengan suhu pemanasan yang tinggi supaya menghasilkan apa, produk yang penyimpanannya sangat lama. Maka itu Holman bisa disimpan di suhu ruang tanpa dimasukkan kulkas sekalipun, dia aman. Makanya itu di toko juga dijual dengan repack, ditaruh di suhu panas pun dia tidak cair, beda sama yang asli 100% butter, kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham. Lalu bagaimana dengan kondisi si Holman ini, bisa nggak Pak kalau aku pakai 100%? Jadi Holman sebaiknya di mix dengan margarin atau butter ya. Jangan kalian pakai bos 100%, karena semua adonan kalian akan menjadi oily. Kenapa oily? Karena ingat sekali lagi, bos itu atau minyak anhidrat, namanya bos itu banyak ya. Ada butter oil, minyak mentega, anhidrat. Kita harus smart dan cerdik sendiri untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi Holman itu ada yang bercampur dengan margarin, itu yang di kemasannya ada tulisan campuran. Tapi kalau yang tulisannya butter dia 100% bos, kayak gitu ya. Dan Holman juga produknya juga banyak. Ada juga dia mengeluarkan produk soft cream. Jadi soft cream jadi seperti urusannya cake ya. Tapi kita nggak lagi membahas itu. Jadi di sini saya ingatkan lagi bahwa Holman, karena banyak yang bertanya, Holman itu bukan butter, bukan mentega ya, tapi itu adalah butter oil substitute atau minyak anhidrat, kayak gitu ya. Oke, baca caption di bawah supaya lebih lengkap, dan kalau beli tolong dipastikan cek komposisinya lebih dahulu. Oke, see you.